A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Rafia Layali 2023 143153. Saya Aulia Rahmanani dengan NIM 2231431. Saya Nurjana dengan NIM 2023143151. Kami di sini menjelaskan materi dari bab 2, Cerita tentang Indonesia kita. Baik, di sini kita memiliki 3 topik pembahasan. Yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Dan yang kedua, macam-macam perlawanan. Topik ketiga, kemerdekaan dan peristiwa di sekitar. Selamat menyaksikan. Bangsa asing yang pertama kali datang ke bangsa Indonesia adalah bangsa Portugis. Kemudian bangsa-bangsa Eropa lainnya ada Spanyol, ada Belanda, Prancis, Jepang, dan Inggris. Kedatangan bangsa asing di Indonesia bermula pada abad ke-16 saat bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis tiba pertama kali di Malaka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka kemudian menuju Maluku untuk memperoleh cengkeh dan pala. Selanjutnya ada bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1529. Bangsa Spanyol masuk melalui jalur barat, mendarat di Tidore, Maluku. Mereka bersaing dengan Portugis dalam perdagangan rempah. Bangsa Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Bangsa Belanda tiba di Banten dengan ekspedisi Cornelis de Houtman. Mereka kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah. Kemudian ada bangsa Perancis, dimulai pada tahun 1806 sampai 1811. Perancis menguasai Indonesia melalui Belanda di bawah kendali Napoleon Bonaparte. Gubernur Jenderal Daendels membangun jalan raya pos untuk transportasi dan pertahanan. Kekuasaan Perancis berakhir ketika Inggris mengambil alih pada tahun 1811. Selanjutnya, bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris juga ikut bersaing di perdagangan rempah dan sempat mendirikan EIC, East India Company. Mereka berkuasa di beberapa wilayah seperti Bengkulu sebelum menyerahkannya ke Belanda. Kemudian ada bangsa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia Kedua dengan propaganda Asia untuk Asia. Mereka menerapkan kerja paksa atau romusa dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan penderitaan rakyat. Meskipun demikian, Jepang memberikan peluang pendidikan dan membuat organisasi seperti PETA yang menjadi cikal bakal TNI. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia didasari oleh beberapa alasan, di antaranya mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang harganya sangat mahal di Eropa pada abad ke-15. Kemudian yang kedua, menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari kekayaan alam Indonesia seperti kayu manis, lada, pala, dan cengkeh. Kedatangan bangsa asing ini awalnya untuk perdagangan, tetapi kemudian berubah menjadi penjajahan dengan penguasaan ekonomi, politik, dan wilayah.
Perlawanan fisik adalah bentuk perlawanan yang paling sering kita dengar. Ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk melawan penjajahan. Adapun perlawanan fisik di Indonesia yaitu Perang Diponegoro, salah satu perang terbesar dan terlama dalam sejarah Indonesia, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Selain perlawanan fisik, terdapat juga bentuk perlawanan yang tidak melibatkan kekerasan fisik, yaitu perlawanan budaya, melestarikan dan mengembangkan budaya sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya penjajahan. Misal, mempertahankan bahasa daerah, tari tradisional, dan pakaian adat. Perlawanan pasif adalah bentuk perlawanan yang tidak melibatkan kekerasan fisik, namun tetap efektif untuk mengganggu aktivitas penjajahan. Contoh yaitu mogok kerja. Pekerja melakukan mogok kerja untuk melumpuhkan roda perekonomian penjajah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi diantaranya: 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Agresi militer Belanda 1 dan 2 merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia. Kedua, pembentukan negara Indonesia harus membangun negara dari nol, mulai dari membentuk pemerintahan, sistem hukum, hingga perekonomian. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan berbagai daerah. Selanjutnya, pembangunan industri. Meningkatkan produksi barang-barang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Kemudian, pembangunan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Terakhir, stabilisasi politik, memperkuat sistem pemerintahan dan menjaga keamanan negara. Nilai-nilai yang masih relevan, nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa seperti nasionalisme, persatuan, dan gotong royong masih sangat relevan hingga saat ini. Bunga Selasih di Rumah Dewan, Rama dibuka dengan perlahan. Terima kasih para pahlawan, kita merdeka dari penjajahan.